Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Haji Widodo selaku Kepala Sekolah, Ibu Istiqomah dan Ibu Kartini selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, rahmat dan berkahnya, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridhoi, sehingga nikmat itu akan ditambah kembali kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil dan teman-teman yang sudah bersedia memenuhi undangan kami dalam rangka melakukan diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Jawa Barat Utara 19. Diseminasi ini, kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan pengibasan di P4. Salah satunya saya adalah salah satu peserta yang diundang ke sana, sehingga sebagai kelanjutannya adalah setiap peserta melakukan diseminasi kepada siswa di kelas, juga diseminasi kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Baiklah, pada siang ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Jawa Barat Utara 19. Sebelum kita masuk kepada inti dari budaya positif, kita pun harus mengetahui apa sih arti budaya itu. Kalau sudah positif kan kita tahu positif itu adalah sesuatu yang baik. Nah, apakah budaya itu? Berdasarkan dari para ahli. Yang pertama, berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia, budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Kemudian yang kedua, dari E.B. Taylor, seorang antropologi Inggris bernama E.B. Taylor, mendefinisikan pengertian budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lainnya yang didapatkan oleh manusia. Kemudian menurut antropologi Indonesia, yaitu Kuncharanikrat, beliau mendefinisikan bahwa budaya adalah sebuah sistem, gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa kebudayaan sebuah budidaya sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau kita amati dari definisi-definisi budaya dari para ahli, adalah buah dari budi manusia. Ya, namanya buah itu kan berarti kan asalnya menciptakan kebudayaan. Nah, oleh karena itu budaya positif di sekolah itu, siapa yang menciptakan budaya itu? Nah, kitalah sebagai pendidik yang menciptakan
budaya terhadap anak-anak kita. Kalau sejak dini kita sudah menanamkan kebaikan-kebaikan, insya Allah mereka akan menjadi budaya di dalam kehidupannya. Contoh misalnya kebiasaan dalam membaca doa. Kalau dibiasakan, itu anak akan terbiasa segala aktivitas kegiatan-kegiatan dia akan diawali dalam membaca doa. Bahwa budaya itu sesuatu hasil karya manusia yang terus berlanjut dan kemudian akan dilakukan terus-menerus menjadilah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka tadi berdasarkan kamus bahasa Indonesia akan sukar dirubah. Kenapa? Karena kebiasaan itu sudah berakar. Dia sudah biasa seperti itu. Tetapi kalau sejak dini kita sudah memberikan budaya-budaya positif, insya Allah kemudian dia akan dilanjutkan sampai dia besar. Maka budaya-budaya positif itu akan mengakar pada diri anak peserta didik kita, sehingga mereka menjadi manusia yang baik berdasarkan kebudayaan asli Indonesia, kebudayaan positif yang telah kita bina. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kalau kita sudah mengetahui arti budaya, kemudian arti positif itu adalah sesuatu yang baik, pasti budaya positif itu adalah keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Tentunya kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan memiliki nilai-nilai yang positif, sehingga nilai-nilai positif yang dilakukan di sekolah itu dengan harapan dapat dilakukan di kehidupan ia di masyarakat. Nah, inilah kebudayaan positif yang harus dilakukan oleh sekolah maupun guru. Yang pertama adalah pembiasaan yang baik. Yang pertama adalah guru menyambut siswa, kemudian siswa cium tangan, ya, sebagai rasa hormat terhadap guru. Kemudian pembiasaan sholat duha untuk pembinaan spiritual siswa. Yang kemudian pembinaan akhlak melalui kegiatan dari sholat zuhur berjamaah, yang di sana ada kultum yang disampaikan oleh guru-guru. Kemudian ada pembacaan ekstrakurikuler yaitu BTQ, baca tulis Al-Quran, dan juga di dalamnya ada motivasi-motivasi baik yang berkaitan dengan keagamaan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, agar supaya siswa membiasakan untuk melaksanakan syariat-syariat agama, sehingga kalau sudah terbiasa sejak dini, maka insya Allah kedepannya dia akan terbiasa. Dari pembinaan akhlak inilah kita akan sekolah kita sudah memberikan nasihat-nasihat, sudah menanamkan budaya-budaya positif ke dalam diri siswa. Kemudian apalagi termasuk budaya positif yang harus ditanamkan kepada siswa. Kemudian dia itu kegiatan doa sebelum dan sesudah belajar. Kalau saya di kelas setelah doa biasanya membaca Asmaul Husna. Ya. Alhamdulillah mereka pun ketika ada gangguan di internet dan Asmaul Husnanya nggak, kan saya kalau pakai audio, ketika audionya mati, ya mereka bisa baca sendiri. Sudah mulai hafal meskipun masih dibimbing. Kemudian ice breaking, dan ini biasanya di kurikulum Merdeka ini menjadi kewajiban. Kalau saya dapat informasi dari satu pembahasan, itu memang salah satu pokok kurikulum Merdeka harus ada ice breaking, baik di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, atau di akhir, agar supaya ada suasana yang mencair antara guru dengan siswa. Kemudian kegiatan literasi kelas, ini harus dibiasakan. Ini kegiatan literasi kelas 10-15 menit saya kasih waktu untuk mereka membaca atau juga menceritakan sesuatu atau membaca puisi atau dia bermain pianika. Kemudian kegiatan literasi sekolah, alhamdulillah di sekolah kita setiap hari Kamis khususnya untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6
itu sudah melaksanakan literasi sekolah setiap 2 minggu sekali di hari Kamis. Kamis pertama kita senangkan makanan-makanan sehat, kemudian Kamis selanjutnya kita laksanakan literasi setiap kelas untuk dapat menampilkan kemampuan mereka, ya, kemampuan mereka. Tentunya masih dalam bimbingan guru kelasnya. Kemudian kegiatan literasi kelas, ini kegiatan kebiasaan yang memang saya laksanakan. Dia membaca cerita, kebetulan saya langsung buat layarnya itu pada tanggal Selasa 31 Oktober bulan yang lalu. Setiap hari seperti itu saya gunakan literasi yang berdasarkan instruksi dari Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dalam kelas. Yang kedua, kerja kelompok. Kita membina teman-teman anak-anak peserta didik kita bagaimana kerja kelompok yang baik untuk saling bekerja sama, saling berbagi, saling memberikan ilmu. Kemudian juga di sini ada diskusi kelompok. Kebetulan diskusi kelompok ini berkaitan dengan kalimat baku dan ini kita laksanakan di perpustakaan. Dan itu sudah berjalan. Ketika ada siswa yang kurang mampu, itu ada temannya yang memiliki, saya tunjuk untuk mengajarkan kepada siswa yang kurang bisa atau kurang mengerti di dalam materi pembelajaran. Kemudian presentasi. Setelah diskusi kelompok, nah ini kegiatan pembiasaan juga yang harus dilaksanakan adalah presentasi kelompok supaya mereka tumbuh keberanian dalam hal-hal yang positif. Mereka bisa memberikan pendapat, memberikan saran, atau ingin berpikir kritis. Dan setelah kelompok ini, setelah diskusi kelompok, saya berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada yang sedang presentasi. Dan itu sudah berjalan. Alhamdulillah itu berjalan. Setiap siswa, memang di awalnya susah. Justru saya memancing ngasih soal kepada siswa. Atau saya memberikan sedikit soal kepada siswa untuk membaca. Ini tadi kamu baca ini ya. Itu untuk melatih aja. Untuk melatih. Nanti kamu tanya masalah ini. Tapi siswa yang bertanya. Dan itu akhirnya karena sudah terbiasa seperti itu ya akhirnya mereka sendiri yang bertanya. Meskipun ya rame, kelas itu tidak rame. Hal-hal ini yang harus dibiasakan di dalam kelas karena ini menjadi pembiasaan positif yang akan mereka dapati di kelas kita. Kemudian menghargai karya siswa. Ini lagi-lagi kita harus memajang karya-karya siswa yang dibuat oleh siswa. Kenapa? Karena siswa akan merasa bangga terhadap hasil karyanya. Kalau dia sudah merasakan bagaimana bangganya, senangnya karya dia dihargai oleh kita, maka dia pun akan berani atau akan bisa menghargai karya orang lain. Sehingga mereka senang ketika hasil kerjanya, nih kelompok kamu ini dipajang. Kemudian ini apa yang buat planet kita buat semuanya anak-anak, ini ada semua anak-anak yang buat dan buatnya nggak di rumah, buatnya di sekolah. Dan kalau PLTA ini bahkan sampai hampir 1 bulan saya 1 bulan membuat PLTA, terus bimbingan mereka dalam kerja kelompok sampai selesai. Nah, kemudian yang tadi adalah presentasinya di sini, ini ada presentasi siswa dari PLTA yang dia buat. Kemudian ini adalah pembuatan buklet yang belum lama, sebelum semester kita buat buklet pas sesuai dengan materi tema 5 ada pembuatan buklet kita buat seperti itu dan alhamdulillah mereka senang ketika hasil karyanya itu dipajang atau dihargai atau dipoto. Makanya saya ada mading di sekolah, di kelas ada mading namanya dokumentasi kegiatan siswa. Anak-anak senang. Foto-foto dia kita tampilin. Ketika dia sedang presentasi kita tampilin. Ketika dia upacara kita tampilin. Artinya kita memberikan rasa mereka tuh kayak rasa puas lah. Kemudian setelah kita sudah membuat pembiasaan untuk menanamkan budaya-budaya positif di kelas, kemudian kita akan bagaimana mendisiplinkan siswa supaya siswa itu menjadi orang yang disiplin. Yang pertama kita harus mengetahui makna disiplin itu dulu. Makna disiplin dari Dian Gosen itu menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina
yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita melihat mengamati dari definisi disiplin dari para ahli, bahwa disiplin yang paling bagus itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Nah, siswa harus, kalau siswa bisa disiplin, siswa bisa biasa disiplin, itu bagaimana kita memberikan motivasi kepada diri siswa. Kalau kita paksa terus, ya sifatnya hanya sementara, besok pun akan diulang lagi, karena faktornya faktor ekstrinsik. Ya. Ada faktor paksaan dari penguasa. Di sini penguasanya adalah seorang guru. Nah, kita paksa siswa bagaimanapun, kalau dia nggak menyadari tentang pentingnya disiplin itu, manfaatnya disiplin itu, kemudian tumbuh dari dirinya si siswa mengenai kedisiplinan itu penting bagi dirinya, maka kita nggak bakal bisa mendisiplinkan siswa. Terus seperti itu. Ya. Kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ada 3 motivasi yang harus kita ketahui dalam diri manusia itu. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika ia melanggar disiplin di sekolah, pasti akan merasakan ketidaknyamanan atau mereka akan dihukum. Ada hukuman yang harus diperoleh karena sikap ketidakdisiplinannya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ya, ternyata hal penghargaan atau imbalan dari orang lain pun menjadi motivasi bagi siswa untuk bisa melakukan disiplin. Tetapi itu sifatnya sementara. Kalau nggak ada ngasih imbalan, ya besok dia biasa-biasa lagi. Kenapa? Belum ada dalam diri sendiri. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keduanya ini adalah motivasi yang berasal dari luar, yaitu eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal. Inilah yang kita berusaha bagaimana menumbuhkan motivasi yang ada pada diri siswa. Motivasi belajar, motivasi disiplin, motivasi mau menghormati teman, motivasi untuk saling menghargai. Ini harus ditumbuhkan di sekolah. Ya, kita sama-sama belajar. Memang siswa kita sangat beragam. Ada yang pecicilan, ada yang pendiam. Nah, banyak sekali. Ya. Sangat banyak Pak. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di kelas untuk dapat kita menumbuhkan motivasi dalam diri siswa agar mereka benar-benar melakukan sesuatu budaya-budaya kebaikan berasal dari dalam diri sendiri. Tadi kan ada hukuman, ada kemudian hukuman, ada juga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau menurut kita nih, hukuman itu sama konsekuensi sama atau tidak? Kalau saya nanya, kira-kira apa, sama nggak hukuman dan
Konsekuensi dan restitusi. Bedanya di mana? Hah? Punishment. Cenderung ke negatif. Ya. Ya, apa Bisna? Cenderung ke negatif dan tidak ada manfaatnya. Yang mana itu? Hukuman. Hukuman. Kalau yang konsekuensi? Konsekuensi itu lebih ke akibat dari tindakan negatif. Oke. Ya. Ada lagi restitusi. Nah, ternyata kalau kita ini kan saat ini masih berada di pertama menghukum siswa. Ketika siswa salah, ketika siswa terlambat, ketika siswa berisik atau bagaimana, kita masih hukuman. Hukuman itu sifatnya searah dari diri kita, ya. Bukan berasal dari kesepakatan. Sehingga siswa itu yang kita nilai, kita lihat itu selalu berulang. Kesalahan itu berulang. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Tapi walaupun dihukum, gitu. Kenapa? Karena memang mereka nggak tahu apa yang dilakukan itu benar atau salah, gitu. Sehingga ya dia seperti itu lagi. Kemudian konsekuensi itu ya artinya ada kesepakatan bersama. Meskipun nanti ganjarannya adalah hukuman positif. Namun juga kita kesepakatan bersama siswa, kita menentukan bagaimana nih konsekuensinya kalau ada yang siswa terlambat, gitu. Oh, kalau di saya konsekuensinya dia nyanyi balonku ada 5 tapi pakai O, ya udah nggak apa-apa gunain. Bagaimana kalau misalnya dia nyampah, maka konsekuensinya satu kelompok itu dia kerja bakti. Dia bukan kerja bakti, artinya ikut piket. Dan itu sudah berlaku. Dan alhamdulillah kelas saya ini yang biasanya kayak pasar maja, ya kan, rame pasar maja. Ya, pas udah buat kesepakatan kelas, alhamdulillah pasar tetap pasar, tapi bukan pasar maja, tapi pasar swalayan, agak mendingan, ya agak mendingan, eksekutif sedikit, rame emang kelasnya. Ya, yang agak deketan pasar lontar. pasar lontar ya. Ya. Sedangkan restitusi nanti kita akan ada di topiknya sendiri. Mari kita sama-sama. Di sini ada tayangan video untuk mengetahui. Nah, ini sayangnya nggak ada suaranya ini. Suaranya mana? Udah Ren, anaknya Bu itu. Anaknya Bu. Berarti anak muridnya Naren. Belum nyambung tuh Pak. Naren udah gede ya. SMA. Tapi nggak mau pasti itu nggak mau. 蓝牙已断开。 Udah, tadi tuh termasuk itu duduknya. Di pengaturannya Masuk. Masuk. Madam. Apa ini? Coba gimana terapin? Anak murid dulu. Iya itu, udah terap juga gimana coba bahasa coba gimana caranya? ini hukuman berarti ya. Iya. Gurunya nggak ngeliatin, ya udahlah saya nggak usah itu. Nggak denger. Oh. Ini.
Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Tadi dari ada 3 cuplikan video. Video yang pertama tentunya kita sudah tahu si guru langsung menghukum tanpa ada alasannya, pokoknya langsung menghukum, lari lapangan 3 kali bahkan jadi 5 kali tuh. Ya artinya searah, dengan searah hukuman. Ya, dan itu yang namanya hukuman sifatnya pasti negatif, baik psikis maupun non psikis. Hasilnya pun akan jadi negatif. Dan dia akan menjadikan siswa itu jadi pendendam, ya, pendendam kepada siapapun kita. Kemudian yang kedua, nah itu adalah konsekuen. Makanya tadi ya, dari Bu Guru tadi adalah mempertanyakan konsekuensinya apa. Artinya sudah disepakati bersama bahwa kalau terlambat konsekuensinya seperti ini. Jadi sehingga siswa pun dia akan dengan senang melakukan konsekuen dari kesalahan yang dilakukan oleh si siswa tersebut. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan, dan yang menyepakati ya dirinya sendiri, bukan kita, bukan sekolah, tapi siswa sendirilah yang membuat konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan. Sedangkan yang ketiga, sudah lagi nggak bicara konsekuensi, udah nggak bicara lagi tentang masalah hukuman. Nanti itu akan dijabarkan pada saat topik restitusi. Jelas, sedangkan hukuman nih ya tadi, ini sifatnya satu arah, yang tanpa melalui kesepakatan, hukuman diberikan berupa fisik maupun non fisik, dan dampaknya hanya sementara. Ya. Kemudian konsekuensi, nah ini adalah apa sih bedanya dengan konsekuensi? Kalau kita dari kamus, ini adalah akibat, hasil, dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Konsekuensi muncul dari kesepakatan yang dibuat bersama dengan sengaja dan sadar sebagai dari pembentukan disiplin positif. Artinya orang menyadari bahwa pelanggaran yang mungkin akan ia buat akan berdampak apa di kemudian harinya terhadap dirinya sendiri. Inilah konsekuensi. Nah ini saya sudah membuat kesepakatan kelas, dan memang saya baru pertama kali, saya baru tahu, jujurnya baru tahu tentang kesepakatan kelas. Ya selama ini saya nggak pernah buat, dan ternyata setelah saya dapat materi dalam pembahasan, saya langsung buat kesepakatan kelas dan semua siswa yang membuat. Dan ditempelkan di sana, kemudian dari sekian banyak konsekuensi yang dibuat oleh mereka kesepakatan kelas, ada beberapa yang sama. Pak, kalau misalnya berisik Pak, nyanyi Pak ya, nyanyi. Sepakat gak? Sepakat, kata tempel. Yang motorin kelas Pak, yang nyampah, dia bantuin piket, ya udah jadi bantuin piket, kita tampil di sana. Kesepakatan. Dan itu alhamdulillah berlaku selama 1 minggu sebelum saya membuat keyakinan kelas. 1 minggu. Sehingga alhamdulillah
di kelas pun ya kalau ada yang ribut ya bukan saya yang ngasih tahu, teman-temannya sendiri. Oh, lu ntar perkalian lu nyampah lu terpiket lu. Akhirnya mereka kelasnya jadi bersih. Alhamdulillah bersih. Maka tadi saya bilang tadinya pasar remaja jadi mall, ya kan? Eksekutif sedikit, ya. Agak bersih. Memang kalau bersih kan alhamdulillah sudah berkurang. Pak Aceh yang sudah merasakan bagaimana kondisi saya. Ya. Artinya ada keberhasilan meskipun baru 40%. Tapi kalau seandainya itu dilakukan di awal semester, sayangnya saya di pertengahan di akhir semester pertama, di awal semester ketika awal masuk anak-anak sudah dibuat seperti ini, insya Allah dia berjalan 3 bulan 4 bulan hasilnya ada, baru kita naik ke tahapan kedua, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi restitusi keyakinan kelas itu ada tahapannya. Yang penting pertama itu untuk di awalnya adalah buat kesepakatan kelas dulu, supaya mereka terbiasa dulu dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah terbiasa dengan hal yang positif, insya Allah keyakinan kelas dan proses pembelajaran di kelas akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian restitusi yang tadi disinggung. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini udah nggak bicara hukuman, udah nggak bicara konsekuensi, tapi kita mengarahkan kepada siswa yang melakukan kesalahan bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Dan kata-kata salah itu bukan dari kita, dari diri dia sendiri. Dan dia pun bagaimana cara mencari solusi dari kesalahan yang ia lakukan. Nanti ada ilustrasi, saya sudah buat ilustrasinya. Restitusi berdasarkan teori yang sudah diberikan pada saat pengibasan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu. Kalau tadi kan saya buat kesepakatan kelas berjalan sekitar 1 minggu lebih, baru saya buat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas? Jadi siswa itu siswa sendiri kita kasih selebaran, nanti kita tempel lagi di sana yang keyakinan kelas itu. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat, yang warna merah jambu. Jadi warna hijau itu adalah kesepakatan kelas, yang merah jambu itu adalah keyakinan kelas. Siswa sendiri bikin. Pak, saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin kelas saya nyaman. Kelas saya tenang. Kelas saya kelas yang kreatif. Kelas saya yang memiliki hasil karya. Kelas saya berbagai macam. Artinya mereka yakin enggak bahwa setelah kesepakatan kelas kemudian berjalan berproses selama 1 minggu lebih, ada peningkatan, ada perubahan yang lebih baik, kemudian membuat keyakinan kelas bahwa dia yakin bahwa kelas saya kelas yang tenang, kelas saya kelas yang bersih, kelas saya yang adalah kelas yang saling menghargai, kelas saya kelas jujur, kelas saya kelas yang saling membantu. Jadi dari siswa itu sendiri. Nanti baru kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, barulah kita panggil. Gitu. Misalnya contoh dia nyampah di kelas. Kita cara manggilnya pun ya secara teori ini kita nggak boleh menegur secara langsung di depan teman-temannya, tetapi kita lebih pendekatan persuasif, kita panggil ke kantor atau kita bicara berdua mengenai kesalahan yang telah diperbuat oleh siswa. Inilah keyakinan kelas dari kelas yang saya buat. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah keyakinan universal yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa, mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada
pelajar profil pelajar Pancasila. Yang keyakinan kelas itulah yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan restitusi. Kalau nggak ada keyakinan kelas, ya bagaimana melaksanakan restitusi? Pedomannya apa? Harus masing-masing kelas buatlah keyakinan kelas seperti itu, agar nanti kedepannya diambil tindakan yang lebih baik terhadap yang dianggap melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya meredam rasa penyesalan yang sangat gitu. Jadi kita menstabilkan kondisi siswa ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Ketiga, validasi tindakan yang salah. Kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi ketika si siswa itu sudah mengakui kesalahan, yang ini sebagai untuk validasi kesalahan siswa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan kelas mana yang menurut kamu nggak sesuai dengan tindakan kamu tadi. Biarkan mereka, kita sebagai guru justru yang hanya sifatnya memancing aja. Tetapi tindakan salah itu keluar dari ucapannya sendiri. Sebagai rasa mengakui kesalahan, yang kedua menyadari itu kesalahan, yang ketiga kemudian mau memperbaiki kesalahan. Inilah menurut saya sih bagus sekali di materi atau teori seperti ini dan bisa menjadi pedoman untuk kita dalam melakukan budaya positif. Jadi udah lagi bukan zamannya lagi pakai tindakan-tindakan hukuman atau konsekuensi seperti yang disampaikan oleh pemateri-pemateri baik di PNM maupun di pengibasan di P4. Sudah tidak ada lagi sifatnya pembulian kepada siswa, baik ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang lain. Ya, maka segitiga restitusi inilah yang menjadi solusi agar kita terhindar dari kasus pembulian, masuk kategori pembulian baik ucapan maupun tindakan. Khawatirnya apesnya kita ada yang ngadu atau yang bagaimana, ada yang ngerekam atau bagaimana, itu yang dikhawatirkan sehingga jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka restitusi inilah yang menjadi solusi agar kita terhindar dari masuk dalam kategori pembulian. Kemudian menanyakan keyakinan tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini udah nih. Nah, ini saya membuat ilustrasi segitiga restitusi pada video. Ya, saya mencoba ambil siswa, saya buat videonya sesuai dengan teorinya dan sesuai dengan contoh dan prakteknya. Ya, kamu tahu tidak alasan Iya, mana ini? Sering apa? sekali menurut memintamu karena tadi kita apa dulu mengenalkan materi pelajaran kita, kamu bercanda tawa-tawa seperti itu. Apa alasan kamu bercanda ketika Pak Guru sudah menjelaskan materi kita? Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini Pak Guru ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu, menurut kamu sikap kamu yang tadi
kata materi pelajaran kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak ya, gimana tidak? Benar sekali. Di sini kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kita harus saling menghargai guru, menghargai teman. Kira-kira penting tidak untuk saling menghargai teman? Ya, baik. Kalau begitu bagaimana kelanjutannya? Baik, kalau begitu perlu akan kembali kepada kamu bahwa yang namanya mendengar pelajaran saat guru sedang menyampaikan materi, kalau dihargai sekali teman-teman kalian yang sedang mendengarkan pun harus dihargai. Makanya kita saling menghargai, kita suasana kelas yang baik, tenang pada saat itu. Dan jangan ulangi lagi. Kalau begitu kamu boleh. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya, kita diskusi, silakan. Ya, silakan berisi. Terima kasih Pak Hasan. Saya sangat apresiasi banget tentang kesepakatan kelas tadi. Cuma barangkali yang mau saya tanyakan, kalau untuk kelas atas kayaknya anak-anak lebih bisa bisa menyepakati gitu ya. Kalau untuk kayak kelas-kelas bawah, misalnya kayak kelas 1, 2 gitu ya, itu apakah kita bisa juga buat kesepakatan kelas itu di kelas 1 dan 2? Terima kasih. Artinya kesepakatan kelas ini kita bisa buat untuk semua jenjang kelas. Ya, memang pasti berbeda mengenai daya tangkap ya siswa, kemudian mereka pun pasti akan apa sih tanyakan sama seperti kelas pun bertanya Pak, kesepakatan kelas itu apa sih Pak, bagaimana sih Pak, sama seperti itu. Nah, kita yang membimbing ya anak-anak, kita buat kesepakatan kelas ya. Ini misalnya contohnya nih Pak, kesepakatan kelas saya kamu pengen bila ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, kesepakatan kamu maunya kamu orang yang membuang sampah sembarangan itu bagaimana? Oh, dia suruh nyapu. Ya, kamu tulis di situ yang nyampah di kelas bantuin piket. Udah itu aja. Kemudian yang berisik nyanyi lagu nasional, mereka aja biarkan. Bukan kita hanya yang mengarahkan. Silakan, ada yang datang yang lain. Boleh nak, tadi udah tunjuk tangan. Dulu. Saya bertanya masih tentang yang tadi Pak Hasan terangkan, restitusi ya. Kayaknya menarik juga ya untuk kelas bawah. Terima kasih. Ada masukan, masih ada ilmunya juga. Tapi ada satu yang saya bingung. Kelas bawah itu suka mengikuti apa kata teman ya. Dia kan belum masih labil ya, belum stabil, tidak seperti anak kelas atas. Contohnya yang tadi kayak kesepakatan kelas ya, yang buang sampah, hukumannya bantuin piket ya, yang berisik nyanyi. Nah, kalau anak itu yang ngomongnya kotor dan jorok, itu bagaimana? Ya, hanya itu aja. Terima kasih. Artinya kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Jadi lagi kita tekankan bahwa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu yang membuat adalah anak-anak. Sehingga nanti konsekuensinya ya dari anak kepada anak. Contoh misalnya sama, yang ketahuan tawuran itu tertulis, dan anak sendiri yang tawuran panggil orang tua, terpampang, mereka yang nulis sendiri. Sampai-sampai yang nggak sholat zuhur berjamaah, yang ketahuan bolos zuhur, besok membaca cerita. Hasilnya alhamdulillah kelas saya untuk khusus keterangan 6A itu komplit, kecuali yang perempuan yang ada halangan. Itu banyak yang sholat. Awalnya pada kabur
kabur mereka, jujur. Tapi dengan udah mulai kesepakatan kelas itu dan ada anak sudah sepakatin, salah satu dari siswa yang nulis yang bolos sholat zuhur berjamaah besok bercerita, bebas ceritanya, ada buku-buku cerita dia suruh baca, itu aja. Mereka nggak mau, ya udah gue dengan sholat gitu, pada sholat. Artinya kita bimbing, tetap kita bimbing. Yang kotor, jorok, ya udah kan ada nih. Maunya kalian bagaimana? Kita kembali. Panggil orang tua aja bu. Ya udah kita panggil orang tua. Atau itu bu suruh hafal nyanyi aja nggak apa-apa. Walaupun antara yang dilakukan dengan konsekuensinya nggak sebanding, nggak ada masalah. Tapi untuk membiasakan hal yang baik itu dari situ bisa. Iya, kesepakatan kelas saja. Jadi kalau menurut saya berhasil membuat kesepakatan kelas dan kira-kira sekarang keyakinan kelas sedang berjalan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya dulu. Pak Hasan, saya tertarik banget ya karena ya ini materi di PMM juga ya Pak ya. Untuk kesepakatan kelas saya sih sudah buat untuk ini. Keyakinan kelas saya belum. Cuman tadi saya lihat contoh video buat ya artinya guru hanya berdialog saja ya Pak ya. Dengan ini berdialog. Tidak ada misalnya kita bikin dokumentasinya di buku, boleh tidak Pak? Karena selama ini saya begitu, kalau misalkan ada anak yang katakan bermasalah ya, sering bermasalah, saya dokumentasikan di buku gitu, judulnya buku pembinaan siswa. Jadi akhirnya artinya dia betul menyadari kesalahannya dan dia tahu ini konsekuensinya. Tapi saya catat di buku itu masih boleh tidak, kan itu produk lama ya yang seperti itu gitu ya. Kalau untuk di SDN atau di SD lah ya, sekolah dasar masih boleh tidak. Sebagai catatan saya untuk anak-anak yang bermasalah ya, contoh kayak tahun lalu mah Iqbal, Wisnu ya seperti itu kan lumayan gitu mengasuhnya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau menurut saya, ketika ada siswa yang dia melanggar kesepakatan kelas, lebih bagusnya terdokumentasi supaya nanti akan menjadi kesepakatan lagi. Gitu loh. Kalau udah keyakinan kelas akan kita tanya lagi, kira-kira kamu pernah nggak menulis buku catatan di sini? Ini kan catatan yang siswa yang punya yang pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah nggak? Pernah. Bagaimana waktu kemarin? Kamu sudah menyesalinya? Udah Pak, menyesalinya Pak. Artinya boleh menurut saya, dan itu bagus karena ada yang namanya buku bimbingan konseling. Nah itu artinya yang udah nggak boleh itu bukan masalah nulisnya, hukuman yang sifatnya fisikis atau non fisikis itu yang kita nggak boleh, karena kita udah ada undang-undang masalah pembulian baik fisik maupun ucapan maupun batin ya itu. Dan kita jangan sampai terkena ke ranah itu. Makanya dengan restitusi yang tadi saya sudah jelaskan sedikit itu menjadi solusi agar guru terhindar dari masuk kategori pembulian, sehingga siswa itu yang akan menyadari sendiri akan perbuatan kesalahannya, kemudian menyesalinya dan tidak mengulanginya. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau dokumentasi itu lebih bagus, lebih bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, dan terima kasih pula Pak Hasan atas paparannya, bagus sekali. Dan ini pun kemarin sudah dibahas oleh Bu Astri. Saya pun sedikit demi sedikit menerapkan dari apa yang disampaikan oleh dari materi ini ya. Nah di kelas saya itu banyak sekali ya, artinya kasus-kasus yang mungkin saya belum bisa menangani. Siapa tahu dengan kita sharing di sini ada banyak solusi-solusi dan saya bisa terapkan di kelas saya. Seperti ada anak murid saya yang selalu datang terlambat. Ketika kita kasih masukan, kemudian kita berusaha memanggil orang tuanya, tetap tidak berpengaruh, tetap terlambat. Seperti itu. Ya memang anaknya pun
untuk seperti tadi restitusi ya. Kenapa kamu terlambat? Menanyakan apa alasannya? Alasannya itu lagi. Dan anaknya pun memang tidak berpikir panjang, artinya memang kita bilang ABK juga tidak punya suratnya gitu. Makanya bagaimana ini solusinya untuk yang satu siswa di kelas lain. Dan kemudian ada beberapa siswa lain ketika kesepakatan itu kita buat, tetapi kesepakatan itu seperti tidak berlaku. Artinya memang ya kalau kita juga degel gitu ya. Udah bodo amat, gua mau sepakat ini diapain, pokoknya udah gitu. Berulang dan berulang. Itu artinya tidak berlaku bagi dia ya gitu. Kemudian ketika ada tadi restitusi juga seperti itu, saya bilang nggak pakai konsekuensi atau kesepakatan kelas, saya cuma memberikan masukan-masukan saja. Ya tetap saja seperti itu. Artinya tidak dicerna apa yang saya katakan, masukan-masukan atau alasan yang saya kasih. Nah itu solusinya seperti apa Pak? Tadi ada yang mengerti, ada yang tidak, ada yang belum. Ya, artinya kita berproses tuh, Iya, berproses. proses ya. Apalagi kelas rendah, semua berproses. Nanti kalau sudah prosesnya itu sudah berjalan, nanti dia di kelas 2, kelas selanjutnya dia akan juga biasa. Kita ini sedang membuat pembiasaan budaya-budaya positif di kelas. Mengenai tadi ya saya terima kasih banget sama Uri, barangkali sebagai guru ya nggak usah bosan-bosan. Dan jujur ketika saya buat kesepakatan kelas selama 1 minggu di awal pembelajaran saya baca dan siswa baca, sehingga mereka nggak lupa kesepakatan yang sudah dibuat. Jujur saya seminggu saya baca. Hari pertama ketika kemarin udah buat saya baca, anak-anak sebelum kita baca, Pak Guru membacakan kesepakatan kelas yang sudah kau buat. Setiap hari ya dibaca. Setiap hari. Besoknya siswa kelompok 1, silakan kelompok 1 maju baca kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Sehingga mereka ingat. Yang dikhawatirkan kan udah dibuat mereka lupa. Gitu. Dan kemudian kita sebagai guru harus konsekuen melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Jangan disepelein. Yang khawatir kita udah buat kesepakatan kelas, kemudian ada yang melakukan kesalahan, kita cuek, gitu loh. Kita cuek kalau 1 atau 2 orang, sehingga akan tertular pada yang lain. Oh dia aja kemarin begitu, pokoknya bodo amat lah. Ini yang sehingga akibatnya yang kita buat ini ya bukan nggak gagal sih. Lagi siswa yang membuat kesepakatan kelas, kita yang membimbing siswa yang melaksanakan konsekuensi dari kesepakatan kelas itu. Itu tadi saya bilang saya nggak perhatiin seragam pramuka siswa pakai dasi. Ternyata siswa sendiri yang memperhatiin. Mereka Pak, ada yang pakai dasi Pak. Dan saya nggak sampai maksa mereka maju sendiri 5 orang. Ngapain? Nyanyi Pak. Nyanyi apa? Lagu balonku. Nyanyi balonku. Balonku kerja balon apa? Warna hijau. Loncat. Nah, gitu aja. Dan ini sebagai hiburan aja di kelas. Artinya ya alhamdulillah terlaksana, kelas menjadi bersih, dan meskipun suasana masih ramai tapi nggak seramai di awalnya. Jadi kalau saya ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita sebagai guru harus konsekuen dalam kesepakatan kelas itu juga. Jangan diremehkan ketika ada siswa yang melanggar, kita cuek, kita nggak berikan konsekuensi sehingga tertular dan yang lain. Insya Allah udah barangkali dari kesepakatan kelas ini bisa juga ranahnya ke besar, kesepakatan sekolah, siswa-siswa yang diundang, nanti siswa yang akan membuat sendiri peraturan itu. Nah jadi udah lagi sekarang kalau kemarin saya perkirakan udah nggak ada lagi yang namanya tata tertib, nggak ada yang peraturan udah nggak berlaku. Itu zaman dulu sebenarnya yang ada adalah kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Seperti itu barangkali dari saya. Sekian, sudah jam 2:30. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali atas partisipasi dan perhatiannya. Dan bila ada yang kurang memahami dari penjelasan saya
Saya mohon maaf, nanti kita bisa bicara di belakang panggung. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.